Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Selamat datang di kelas online kita kali ini. Hari ini adalah sesi dari saya. Perkenalkan, saya Nur Ihsani Yusuf, biasa dipanggil Nani. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit sharing informasi mengenai internet marketing basic dan tren pengguna internet di Indonesia. Saya membawakan materi ini juga bukan berarti karena saya sudah ahli ya teman-teman dalam internet marketing, tapi saya juga baru-baru ini mulai mempelajari sedikit mengenai internet marketing itu. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya internet marketing itu. Dari definisinya kita lihat pengertian dari internet. Internet adalah kepanjangan dari interconnected network yang didefinisikan sebagai sebuah sistem komunikasi global yang dapat menghubungkan komputer serta jaringan di seluruh dunia. Jadi bayangkan ya teman-teman, di seluruh dunia. Kemudian marketing atau yang biasa kita kenal dengan istilah pemasaran itu adalah suatu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Jadi, internet marketing adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan internet. Jadi, dengan adanya internet, tidak ada lagi keterbatasan ruang dan waktu. Internet marketing memungkinkan seorang customer dari Indonesia membeli produk dari seorang penjual di Amerika sana. Sekarang kita lihat data ini dari Juni 2012 saja, itu pengguna internet di dunia sudah mencapai 2,4 miliar. Ini sama dengan sepertiga dari populasi dunia. Dan itu berkembang 100 kali lebih banyak dari tahun 95. Nah, sekarang ini nih, kalau orang yang sudah ahli menjalankan internet marketing, tinggal duduk depan laptop santai gitu, langsung deh uangnya jadi kayak hujan duit ya teman-teman. Nah, mau seperti ini, kenapa internet marketing bisa membuat hal ini sangat memungkinkan untuk terjadi. Kita lihat manfaat dari internet marketing. Yang pertama adalah menjadi penghubung yang efektif antara pemasar dan konsumen. Untuk pihak konsumen, keuntungannya adalah kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai produk yang mereka cari. Tinggal ngetik kata kunci tertentu di kolom mesin pencari di internet yang berkaitan dengan produk yang dicari, maka mereka akan disajikan banyak informasi. Dari pihak pemasar, keuntungannya adalah mereka dengan mudah didatangi oleh orang-orang yang memang sedang mencari dan membutuhkan produknya. Selanjutnya, menghemat biaya. Nah, kalau offline mencetak brosur, pamflet, pasang iklan reklame, pasang iklan di media cetak ataupun televisi, radio, itu tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Nah, melalui internet marketing, biaya pemasaran bisa menjadi lebih hemat dengan tingkat efisiensi tentu sangat signifikan. Karena di internet itu banyak fasilitas gratis yang bisa dimanfaatkan. Jadi seorang internet marketing bisa membuat toko online sendiri dan mendatangkan calon konsumen ke display tersebut untuk mengenal lebih jauh tentang produknya. Selanjutnya, apalagi yang bisa dihemat? Yaitu tenaga dan waktu. Jadi, satu buah website itu bisa melayani request beberapa customer dalam satu waktu dan dalam jumlah yang tidak terbatas. Dengan fasilitas display online, kegiatan pemasaran bisa dilakukan secara paralel dan terus-menerus. Jadi,
satu website itu bisa melayani ratusan bahkan ribuan konsumen pada satu waktu, pada waktu yang sama. Nah, coba bayangkan kalau hal ini dikerjakan secara konvensional, butuh berapa karyawan untuk menjalankan. Sedangkan website ataupun blog itu bisa bekerja selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan tanpa ada istilah lelah dan libur. Kemudian, jangkauannya juga luas. Jadi, dengan fasilitas sederhana, biaya dan tenaga yang sangat minim, internet marketing mampu menjangkau pemasaran yang jauh lebih luas. Jadi, melalui internet marketing itu tidak sedikit produk rumahan yang sederhana itu mampu menjangkau pasar luar negeri. Selanjutnya adalah gambarnya apa nih teman-teman? Ini maksudnya fleksibel. Jadi, untuk menjalankan internet marketing tidak perlu terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Kenapa? Karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama masih ada akses internet. Selanjutnya, bagaimana menjalankan internet marketing itu sendiri? Apa saja metode yang bisa dilakukan untuk menerapkan internet marketing? Jadi, ini saya ambil dari materi internet marketingnya Ana Ahira. Jadi ternyata metode internet marketing itu dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama adalah sebagai source of income atau sumber pendapatan dan sebagai traffic generation atau sebagai promosi. Nah, sebagai sumber pendapatan kita bisa lihat di sini ada 5 metode. Jadi ada pay per sale, pay per click, pay per lead, jual produk sendiri, dan pelelangan online. Untuk pay per sale itu maksudnya adalah pemilik situs akan dibayar atas setiap klik pengunjung situs, maksud saya setiap penjualan dari iklan yang terpasang di situs web atau blognya. Jadi pay per sale tentu dibayar setiap ada penjualan. Kemudian pay per click. Pay per click itu pemilik situs akan dibayar setiap klik pengunjung situs pada link iklan yang terpasang di situs web atau blognya. Kemudian pay per lead. Pay per lead itu maksudnya program yang membayar kita jika ada orang yang mau ikut mendaftar di program ini dari link yang kita berikan. Nah, itu metode untuk internet marketing sebagai sumber pendapatan. Selain itu, ada jual produk sendiri dan melalui pelelangan online. Kemudian, traffic generation atau promosi. Untuk promosi sendiri juga ada 5 metode. Yang pertama itu PPC advertising. Jadi kita membayar orang, di sini kita membayar orang yang berhasil mengiklankan, mendatangkan klik, mengiklankan dari toko kita misalnya. Kemudian ada juga SEO atau Search Engine Optimization. Ini adalah metode yang banyak digunakan oleh untuk mendatangkan banyak pengunjung agar website atau blog kita itu dapat dengan mudah diindeks oleh mesin pencari seperti Google. Jadi begitu orang misalnya ketik toko online baju. Nah, misalnya kita punya toko online baju, itu dengan teknologi SEO ini, blog atau website kita bisa berada di halaman depan. Kalau kita googling itu kan langsung ada muncul hasil yang sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Website atau blog kita itu bisa muncul langsung pada halaman pertama, bahkan di baris pertama. Jadi tentu seorang yang mencari informasi melalui internet tentu akan langsung melihat web atau blog kita. Kemudian
email marketing. Email marketing ini adalah pemasaran dengan mengirimkan email, tentunya email produk atau proposal melalui email yang telah dikumpulkan dari database. Kemudian mobile advertising dan sosial media marketing. Sosial media marketing ini tentu kita semua sudah kenal dengan nama Facebook marketing ataupun Twitter marketing ataupun Instagram, itu sudah banyak dikenal juga sekarang. Kemudian selanjutnya adalah ini. Jadi apapun metode yang kita pilih, strategi pertama adalah meningkatkan jumlah visitor atau pengunjung di web atau blog atau Facebook kita. Karena tentu semakin banyak pengunjung, maka akan semakin besar peluang orang untuk ikut bergabung dengan kita. Makin besar peluang seseorang untuk membeli produk kita misalnya. Kemudian untuk mengetahui hal itu tentu kita harus tahu nih di mana kita bisa mendapatkan more visitor tadi. Nah, kita lihat dulu data-datanya. Jadi ini adalah tren pengguna internet di Indonesia. Jadi pada tahun 2012 kita lihat populasi Indonesia sebanyak 238.600.000, itu diantaranya 45 juta adalah pengguna internet. Nah, ini sama dengan total dari jumlah penduduk Singapura, Switzerland, dan Malaysia. Bayangkan ya teman-teman, 45 juta pengguna internet pada tahun 2012. Selanjutnya, nah, sekarang di mana kita bisa mendapat peluang terbesar? Dan ternyata pada saat sekarang ini masih dipegang oleh sosial media. Sosial media itu masih menjadi tempat memperoleh peluang terbesar untuk promosi. Kenapa? Sekarang kita lihat data-datanya. Jadi, faktanya sosial media itu mendukung keputusan seseorang konsumen untuk membeli produk. Jadi beli atau enggak itu biasanya juga dipengaruhi dari sosial media. Nah, kemudian 52% pengguna membaca komen dari pengguna lain sebelum membeli produk tersebut. Nah, kita lihat datanya ini adalah pengguna internet marketing dari segi gender ya. Jadi kita lihat yang warna hijau itu adalah pengguna Facebook dan paling banyak itu 72% adalah dari wanita. Kemudian laki-laki itu lebih sedikit dibandingkan pengguna wanita. Nah, untuk Twitter kita lihat yang warna biru muda itu didominasi oleh pria. Kemudian media sharing gambar seperti Pinterest, Instagram itu ternyata lebih banyak yang menggunakan adalah wanita dibandingkan pria. Kesimpulannya tetap Facebook menjadi situs sosial media yang paling banyak digunakan. Itu dari segi jenis kelamin. Kemudian kita lihat dari segi umur. Nah, kita lihat hijau itu adalah Facebook ya teman-teman. Jadi yang paling atas, yang paling banyak penggunanya adalah Facebook. Kita lihat range umur yang paling banyak adalah dari 18 tahun sampai 29 tahun dan cenderung menurun dengan bertambahnya usia. Kemudian dari
data negara-negara pengguna Facebook, itu ternyata Indonesia ada di urutan keempat dengan jumlah 48 juta. Ini adalah pengguna yang aktif. Jadi, bayangkan Indonesia masuk di urutan keempat dalam pengguna Facebook. Kalau dalam pengguna Twitter, Indonesia masuk di urutan urutan ke 5 ya teman-teman. Jadi kalau Facebook Indonesia urutan ke-4, untuk Twitter Indonesia urutan ke-5, masih masuk di 5 besar. Nah, selanjutnya diramalkan di tahun 2015 pengguna internet di Indonesia akan berkembang dari 45 juta menjadi 76 juta. Nah, jadi pengguna internet itu akan terus bertambah, bahkan diperkirakan di tahun 2015 mencapai 76 juta. Berarti peluang juga akan semakin meningkat. Tapi jangan salah, karena di tahun itu konsultan Oriflame juga akan semakin banyak ya teman-teman. Jadi jangan nunggu sampai 2015 dengan melihat peluang ini. Nah, ini adalah slide yang saya capture dari video trainingnya Mbak Ana Ahira. Jadi ini adalah bisa dibilang adalah petuah untuk menjalankan bisnis online. Jadi bisnis online itu bukan bisnis cepat kaya. Jadi kebanyakan orang memulai menjalankan bisnis online karena mengira bahwa dengan melakukan bisnis online itu akan cepat menghasilkan uang. Ternyata tidak demikian ya teman-teman, bisnis online itu bukan bisnis instan. Kemudian, menjalankan bisnis online tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi juga tidak sesulit membuat roket. Jadi, perumpamaannya itu maksudnya tidak sesulit membuat roket, ya artinya kalau kita mau berusaha untuk betul-betul mendalami bisnis online, internet marketing, itu pasti kita bisa menguasai teknik-tekniknya. Nah, untuk itu diperlukan waktu sekitar 6 bulan hingga 2 tahun untuk mendalami ilmu internet marketing. Ini adalah saran dari Ana Ahira ya teman-teman, seorang pakar internet marketing di Indonesia. Nah, jadi sekian sharing informasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi ini adalah saya ya teman-teman. Mungkin dari tadi ada yang nanya, "Dan ini orangnya kayak gimana sih?" Ya inilah saya. Jadi keep calm and buy Oriflame. Terima kasih untuk kesempatan teman-teman kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.